Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya Lalu Geser. Dan apa kabar sahabat semua dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan baik-baik, sehat selalu dan mudah rezeki tentunya ya. Amin. Dan seperti yang kita lihat, ini adalah lahar atau bearing ya. Bearing merek TDR. Ini baru beli dan baru datang. Ini saya belinya di Tokopedia ya. Ini sebenarnya untuk lahar ini saya tidak sengaja beli ya. Dan untuk lahar ini diperuntukkan untuk mesin C-seri atau Astrea. Nah, jadi mesin yang akan menggunakan lahar ini itu yang di sana ya. Nah, kita akan bangun mesin yang di sana itu C-seri ya. C-seri, tetapi alat-alatnya masih datang bertahap ya, atau kita beli bertahap. Dan nanti kalau sudah dibangun atau pada saat membangun mesin ini nanti kita bikin videonya sendiri. Dan seperti yang kita lihat di sini ini juga mesin RX King ya. Ini yang kemarin kita bongkar dan untuk kopbloknya atau lahar dan bloknya yang lopok itu udah kita atasi dengan trik-trik sederhana. Ya silakan tonton video saya yang sebelumnya itu ya. Dan ini permasalahan pada RX King ini kemarin sudah diservis sama orang ceritanya. Jadi entah bagaimana caranya, yang namanya manusia ada salah lalai lupa ya pada saat kemungkinan pada saat pembongkaran atau pemasangan bloknya itu di sini kemasukan benda. Makanya pada mesin ini terjadi semacam bunyi beradu ya, kayak besi beradu gitu. Ini berat nih putarannya, kerak kerak kerak. Ini ada serpihan besi kalau saya cuci di sini ya. Nah itu makanya saya yakin ada benda yang masuk di sini. Oke, kita kembali lagi ke topik masalah lahar ya. Nah ini saya sedikit cerita dulu ke teman-teman. Ini sebenarnya saya tidak sengaja beli ya, tidak sengaja beli, tetapi saya lagi cari lahar di toko online itu dengan 3 target. Yang pertama FAG, SKF, sama Daytona. Itu 3 saja. Nah, lalu kenapa lahar ini terbeli? Nah, begitu ceritanya. Ini saya lihat di toko online, untuk lahar itu variasi harganya ya, jadi tergantung toko. Jadi beda toko, beda harga, beda jarak, beda ongkos kirim juga. Nah, setelah saya bongkar-bongkar di Bukalapak maupun Tokopedia, jadi ketemu lahar yang ini di Tokopedia gitu. Dan saya tertarik memang dengan lahar TDR ini karena dari cerita teman-teman yang sudah menggunakan TDR itu katanya bagus. Bagus katanya, cuma untuk saya pribadi tumben saya gunakan, dan ini pun yang tipe keramik sekarang saya beli. Kenapa saya beli yang tipe keramik ya? Nah, ini tidak sengaja saya beli, pas saya bongkar-bongkar, saya lihat harganya untuk jenis FAG yang tipe keramik, yang jenis kayak gini itu harganya 200.000 ke atas ya. Nah, apalagi yang merek SKF, itu lumayan harganya itu. Nah, setelah saya bongkar-bongkar, saya cari-cari, ini harganya 145 tertera. Saya lihat, saya perhatikan, wah ini keramik katanya gitu. Saya lihat di sini nih, lihat nih, keramik ya. Apa bener gitu, harga keramik segitu? Nah, saya lihat komen-komen orang di bawahnya itu, nah ini di Tokopedia ya saya beli. Saya lihat komen orang di bawahnya itu katanya bagus, asli katanya kan. Nah, saya coba meyakinkan diri untuk membeli lahar ini. Ternyata memang asli laharnya ya, asli, dan keramik murah lagi. Nah, ini yang paling murah ini. Kemudian saya bandingkan dengan Bukalapak ya, dengan Bukalapak untuk jenis TDR yang sama. Itu harganya 170-an ke atas untuk jenis TDR yang ini ya. Nah, di Tokopedia saya coba obrak-abrik juga tokonya, itu juga sama. Saya cari-cari ke bawah, akhirnya ketemu toko yang ini. Ini hanya 145 harganya ya. Makanya saya mikir dulu waktu beli ini, bener nggak? Nah, gitu. Jangan-jangan palsu gitu. Ternyata bener ya, ini asli. Nah, jadi untuk mengetahui keaslian dari sebuah bearing itu, kita lihat pada tulisannya di sini ya. Apapun bentuk tulisannya di sini itu menggunakan getokan. Di sini juga ada merek TDR ya. Nah, ini TDR. Ini tulisannya halus ya, halus. Nah, mau digosok kayak gini ini tidak akan hilang. Jadi ciri-ciri lahar palsu itu kalau digosok 1-2 kali itu ya masih kuat. Tapi kalau terus-terusan digosok kayak gini ini lama-lama hilang. Kalau yang palsu, karena dia menggunakan sablon dengan cat yang sebagus mungkin ya. Tetapi beda dengan yang asli, itu menggunakan getokan. Mau digosok kayak gimana, mereknya ini tidak bakalan hilang ya. Tidak bakalan hilang. Kita lihat lagi mana ya, ini tulisannya nih. Ini mau digosok ini tidak hilang-hilang. Nah, untuk lahar ini ya, di sini tidak tertulis apakah ini jenis C3 atau C4. Nah, untuk membandingkannya di sini ada jenis C3 SKF Enduro ya. Ini jenis SKF Enduro yang tipe C3.
Nah, pada lahar ini yang enduro tipe C3 yang spesial ya. Ini kita lihat HN3. Di sini kita lihat ini kode spesial yang HN3 untuk SKF ya. Nah, ini yang jenis tipe C3 ya. Mana tulisannya? Nah, ini C3. Ini C3. Jadi kita coba goyang-goyangkan kayak gini nih. Ini oblak ya, oblaknya sedikit. Nah, kalau dibandingkan dengan yang ini, kita goyang kayak gini, ini lebih oblak lagi. Jadi saya yakin ini adalah C4. Nah, ada lagi yang lebih oblak dari ini yaitu C5. C5 tetapi itu berdasarkan pengalaman saya yang pernah pegang jenis C5 yang untuk RE King yang tipe HS, ada kode HS-nya di sini ya. Itu lebih oblak lagi. Kalau digoyangkan kayak gini lebih oblak lagi. Makanya saya yakin ini sedikit lebih oblak dari yang ini. Jadi saya yakin ini adalah C4 gitu. C4 ya. Ini feeling saya saja. Saya juga bisa salah di sini. Tetapi feeling dari kita bandingkan sama yang ini ini lebih oblak. Dan dari pengalaman saya pernah pegang yang merek Koyo tipe HS seperti yang saya bilang tadi, itu lebih oblak lagi ya. Dan untuk jenis lahar ini kita lihat ya, cantik sekali laharnya. Nah, ini jenis keramiknya. Nih, keramik ya. Makanya saya heran ya, loh kok keramik harganya 145? Karena setahu saya yang saya lihat itu harganya 200-an ke atas. Sedangkan untuk jenis yang sama beda-beda toko, tapi ya beda-beda toko dengan jenis yang sama itu harganya 170 ke atas yang jenis ini. Nah, nanti saya kasih linknya untuk yang ini ya, yang jual lahar ini. Nanti saya kasih linknya. Siapa tahu teman-teman lagi nyari atau mau ganti lahar mesin ya, ini rekomendasi buat teman-teman. Dan untuk penggunaan yang jenis TDR atau merek TDR ini, terus terang saya tumben menggunakan, tetapi kalau teman yang pernah menggunakan ya komen saja di bawah ya, kita bagi-bagi cerita bagaimana pengalamannya. Saya kurang tahu ya, karena ini tumben saya gunakan yang jenis TDR. Dan kita coba ya bandingkan beratnya. Ini lebih ringan ya dibandingkan yang ini. Ini lebih ringan dan kita coba puter ya. Kita coba putar, ini rasanya lembut sekali ya. Lembut sekali rasanya dibandingkan sama yang ini. Ini sedikit kasar ya, sedikit kasar. Nah, ini karena memang ini keramik ya. Dan untuk mengetahui putaran lahar yang bagus atau tidak itu juga itu setelah ada bebannya ya. Jadi tidak bisa diukur dengan cara begini. Ini contohnya keramik ya, tetapi muternya sebentar. Ini sebentar. Kalau kita bandingkan dengan jenis tipe Koyo High Speed untuk RE King, padahal bukan keramik, itu kalau diputar kayak gini nih, lama itu yang jenis HS ya, padahal bukan jenis keramik. Nah, jadi tidak jadi ukuran kalau kita putar tangan kayak gini ya, untuk lama atau tidaknya muter atau rasanya itu tidak bisa diukur dari sini. Itu setelah ada beban atau setelah kendaraan itu terpasang ya, baru kita tahu bagaimana rasanya ya. Dan kita perhatikan ya laharnya ini cantik sekali. Kita ulang. Ini licin ya. Ini kalau saya putar nih bunyi ya. Mungkin sama teman-teman kedengaran ya bunyi ya. Itu karena nilai clearance-nya itu lebih renggang daripada yang ini. Jadi ini juga lebih berisik. Yang lebih berisik lagi yang tipe C5 ya. Itu lebih berisik lagi. Nah, untuk masalah rasa, nah ini juga rekomendasi buat teman-teman karena dulu saya pernah upload yang double Gotri ya. Itu double Gotri dari pengalaman saya menggunakan atau memasang dari mesin C-Seri yang kemarin itu udah kita tes, itu getaran mesin itu hilang sekitar 60 atau 70% lah hilang. Enak sekali. Jadi karakter mesin itu benar-benar berubah rasanya, itu lembut sekali untuk yang jenis double Gotri. Jadi teman-teman bisa ngetes ya, bisa coba yang double Gotri. Dan ada lagi buat teman-teman informasi dari saya untuk lahar yang paling bagus kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya ini bukan bisa benar bisa tidak. Itu yang merek IBC. Jadi orang-orang yang tahu masalah lahar-laharan itu tentu milih IBC ya, merek IBC. Tetapi uangnya juga harus lumayan tuh, karena harganya itu tinggi sekali ya untuk IBC itu. Beda sekali harganya itu. Itu orang yang tahu lahar dan ada uangnya tentu pilih IBC ya. Dan mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Nah, ini nama tokonya di Tokopedia Mitra 2000. Nah, ini nomor kontaknya ya. Nah, ini saya pegang agak lama biar teman-teman bisa nulis ya.
Meskipun saya tumben menggunakan, tetapi dari teman-teman saya itu banyak yang menggunakan. Dan sekali lagi untuk eh, lahar jenis keramik ini, banyak yang berpendapat yang keramik itu adalah ini, yang merah ini ya bantalannya. Tetapi dari pengalaman teman-teman saya yang biasa, ya biasalah sesama mekanik saling tukar pendapat ya. Itu bukan yang ini. Kalau yang ini, yang merah ini adalah sejenis fiber ya. Yang keramik itu pelornya. Jadi pelornya atau besi bajanya dilebur jadi satu, dicampur keramik, dibikin pelor. Itu yang keramik ya. Ya mungkin besinya yang ini juga saya nggak tahu ya, yang untuk jenis keramik. Ya mungkin juga ya, tetapi feeling saya hanya pelornya saja ya. Pelornya saja yang keramik. Kita lihat lagi laharnya ya. Ini cantik sekali. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini hanya kode bearingnya saja, ukuran bearing maksud saya ya. Tetapi tidak ditulis jenis C3 atau C4 ya. Nah, cuma kita sudah bandingkan tadi dari rasanya setelah digoyangkan kayak gini, ini lebih lopok. Dan kalau kita putar kayak gini, ini berisik ya. Ini berisik. Jadi beda sama yang ini. Makanya saya yakin ini tipe C4. C4. Oke sahabat semua, jadi mungkin kalau ada yang kurang, ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, ini sekedar berbagi saja. Karena saya juga manusia biasa yang banyak kekurangan dan butuh support dan dukungan dari teman-teman untuk bisa menjadi lebih baik ya. Jadi kalau ada yang salah ucap atau salah apa, ya mohon maaf, dan saya cukupkan video saya sampai di sini. Dan di akhir video ini saya kasih link tokonya ya. Tetapi jujur saya tidak kerjasama ya, saya nggak kenal orangnya ini. Cuma ini sekedar berbagi informasi saja. Ini di Tokopedia ya. Saya sekedar berbagi informasi saja dan saya tidak dapat royalti dari toko yang jual ini ya. Ini orang mana ya? Orang Surabaya kalau nggak salah ini ya tokonya. Ini Jalan Cakung, oh Jakarta, ini orang Jakarta ya. Jakarta Timur. Ini dikirimnya ke NTB. Saya orang NTB. Oh ya, buat teman-teman, ini ada NB atau nota berlanjut ya. Saya minta maaf buat teman-teman yang satu daerah dengan saya yang selalu menanyakan, Mas, Bang atau Gan katanya rumahnya di mana katanya. Itu saya maaf saja, saya nggak bisa balas ya. Kenapa? Karena jujur saja pasca gempa itu saya nggak sering berpindah gitu. Karena saya secara pribadi itu belum dapat rumah ganti ya. Memang ada yang dapat, yang sudah dapat rumah, ada yang bahkan ada yang dapat 2, ada juga yang belum dapat gitu. Jadi ya itulah pindah-pindah, sering pindah-pindah. Makanya saya kalau ditanya rumahnya di mana, ya bingung saya mau jawab apa. Saya juga masih serabutan ya. Kadang kalau saya misal kasih tahu alamat rumah, pas ke rumah, saya khawatirnya saya juga tidak ada di rumah gitu, karena saya belum bisa fokus ke sini. Kenapa? Karena saya itu sering pindah-pindah gitu. Jadi kalau sudah menetap nanti udah ada rumah ya bisa saya tunjukkan rumah saya, alamat saya di mana ya. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang satu kampung, satu daerah saya dengan saya gitu, maksud saya tidak memberitahu lokasi rumah saya ya, karena saya belum terlalu fokus. Dan saya mengerjakan mesin ini pun saya buat bertahap ya. Kalau lama diambil ya bisa, kalau mau cepat ya mohon maaf saja, saya bilang begitu. Mohon maaf karena saya juga serabutan ya. Serabutan, jadi pasca gempa itu ceritanya saya kerja macam-macam ya. Kerja macam-macam karena saya juga nggak punya rumah gitu setelah gempa itu ya. Jadi saya berdoa saja semoga secepatnya saya juga punya rumah ya. Semoga secepatnya bisa dapat gantinya dari pemerintah ya. Jadi pasca gempa 7 skala Richter mengguncang tempat saya, meluluh lantakkan tempat saya itu ya begini ya jadinya ya. Ya syukur-syukur kita selamat. Oke, saya cukupkan video saya sampai di sini. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah masuk. Kita cari kata kuncinya dulu. 6304 TDR keramik. Kita cari dulu. Nah, ini kita lihat di bawahnya. Ini macam-macam harganya. Ini ada 155,
Ini 300. Ini harganya variasi. Rp145. Nah, ini dia tempat saya beli. Yang ini ya. Harga 145. Nah, ini komen saya di bawah ini. Ini saya nih. Harga 145 ya. Ini 145, ini nama toko ya.